Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang mahabbah dan ma'rifah. Satu, pengertian mahabbah dan ma'rifah. Pengertian mahabbah. Kata mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan atau cinta yang mendalam. Pengertian mahabbah dari segi tasawuf dikemukakan Al-Qusairi, yaitu hal atau keadaan jiwa yang mulia yang bentuknya disaksikan kemutlakan Allah oleh hamba. Selanjutnya yang dicintainya itu juga menyatakan cinta padanya dan dikasihinya. Mahabbah atau kecintaan Allah kepada hamba yang dicintainya itu selanjutnya dapat mengambil bentuk iradah dan rahmah Allah yang diberikan kepada hambanya dalam bentuk pahala dan nikmat yang melimpah. Jadi kesimpulannya, mahabbah adalah keadaan jiwa seorang hamba yang mulia yang mencintai dan dicintai oleh Allah secara tulus dan mendalam. Pengertian ma'rifah. Ma'rifah secara bahasa berasal dari kata arafa ya'rifu irfan ma'rifat, yang artinya pengetahuan dan pengalaman serta pengetahuan tentang rahasia hakikat agama. Dalam kajian tasawuf, ma'rifah maksudnya adalah ma'rifah Allah, yaitu pengetahuan tentang Tuhan. Menurut Zu'al-Nun al-Misri ada 3 macam ma'rifah, diantaranya yaitu 1. Ma'rifah kalangan orang awam. Mereka mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah melalui pembenaran berita tentang Tuhan dalam pengajaran syahadat. 2. Makrifah dalam kalangan para ulama dan para filsuf yang memikirkan, merenungkan, dan mengetahui adanya Allah melalui tanda-tanda atau dalil-dalil pemikiran. 3. Makrifah kalangan para wali dan kalangan orang-orang suci. Mereka mengenal Allah berdasarkan pengalaman kesufian mereka, yakni mengenal Tuhan dengan Tuhan. Makrifah inilah yang kemudian dipandang dalam lingkungan tasawuf sebagai makrifah tertinggi dan hakiki. 2. Tujuan dan kedudukan mahabbah dan ma'rifah. Tujuan mahabbah dan ma'rifah. Al-mahabbah dapat berarti kecenderungan terhadap sesuatu yang sedang berjalan dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual, seperti cintanya seseorang yang kasmaran pada sesuatu yang dicintainya. Sedangkan ma'rifah bertujuan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Kedudukan mahabbah dan ma'rifah. Ada yang berpendapat bahwa istilah mahabbah selalu berdampingan dengan ma'rifah, baik dalam kedudukannya maupun pengertiannya. Kalau ma'rifah adalah merupakan tingkat pengetahuan kepada Tuhan melalui mata hati, maka mahabbah adalah perasaan kedekatan dengan Tuhan melalui cinta. Sementara Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memandang ma'rifah datang sebelum mahabbah. Sedangkan Al-Kalabasi menjelaskan bahwa ma'rifah dan mahabbah merupakan kembar dua yang selalu disebutkan bebarengan. Keduanya menggambarkan keadaan dekatnya hubungan sufi dengan Tuhan. Dengan kata lain, mahabbah dan ma'rifah menggambarkan dua aspek rapat yang ada antara seorang sufi dengan Tuhan. 3. Tokoh pengembang mahabbah dan ma'rifah. Tokoh mahabbah Robi'ah al-Adawiyah adalah seorang zahid perempuan yang amat besar di Basrah, di Irak. Ia hidup antara tahun 713 sampai 800 Hijriah. Sumber lain menyebutkan bahwa ia meninggal dunia dalam tahun 185 Hijriah atau 796 Masehi. Menurut riwayat, ia adalah seorang hamba Allah yang kemudian dibebaskan. Dalam hidup selanjutnya, ia banyak beribadah, bertaubat, dan menjauhi hidup duniawi. Ia hidup dalam kesederhanaan dan menolak segala bantuan material yang diberikan orang kepadanya. Dalam berbagai doa yang dipanjatkannya, ia tak mau minta hal-hal yang bersifat materi dari Tuhan. Ia betul-betul hidup dalam keadaan zuhud
dan hanya ingin berada dekat dengan Tuhan. Tokoh yang mengembangkan paham ma'rifah adalah Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang lahir pada tahun 125 Masehi di Ghazalah di Khorasan. Beliau mengatakan bahwa makrifat adalah tampak jelas rahasia-rahasia ketuhanan dan pengetahuan mengenai susunan urusan ketuhanan yang mencakup segala yang ada. Tokoh yang mengembangkan makrifat selain Imam Al-Ghazali adalah Syekh Zun Al-Misri, berasal dari Naubah, suatu negeri yang terletak di Sudan dan Mesir. Beliau wafat pada tahun 1111 Masehi. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh makrifat tentang Tuhan, ia menjawab, "Aku mengetahui Tuhan, dan sekiranya tidak karena aku, tak akan tahu Tuhan." 4. Pandangan Al-Quran terhadap mahabbah dan ma'rifah. Ada banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan mahabbah dan ma'rifah. Di sini saya akan membacakan salah satunya, yaitu yang berkaitan dengan mahabbah. Berdasarkan Ali Imran ayat 31 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullaha waghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini kata tuhibbunallah yang berarti mencintai Allah, yang dalam konteks ini berarti seorang hamba kepada Allah. Maka agar mendapat balasan cinta dan ampunan dari Allah, seorang hamba harus mengikuti jejak dan perilaku Nabi Muhammad. Jadi kesimpulan dari tafsir ayat ini adalah bukti mencintai Allah adalah mengikuti segala perintah dan meninggalkan larangannya. Dan balasan dari mahabbah adalah cinta dan ampunan dari Allah. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.